Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Pada hari ini kita diajak yang pertama-tama untuk berdoa bagi rumah ini dan keluarga ini. Bapak Rosi, Bunita, sekeluarga, Mas Benny, dan Bunita sekeluarga. Kita diajak pertama-tama dalam pemberkatan rumah, memberi makna, membiarkan rumah itu terbuka dan Tuhan datang di dalamnya. Membiarkan Tuhan datang berarti seperti yang dikatakan Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan solidar dengan kita, menghampakan dirinya sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Maka dalam hal ini kita diajak untuk membuka setiap rumah-rumah, terlebih rumah ini untuk kehadiran Tuhan. Tuhan pun bagi siapa saja, terutama bagi para muridnya, mengatakan, apabila kamu masuk ke dalam satu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom, berkah dalam. Mau membuka bahwa damai setiap rumah itu ialah Tuhan. Makanya bacaan pertama sangat indah, dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Anda boleh kaya, tapi kalau Anda lupa Tuhan, kekayaan itu akan memakan Anda. Tetapi kalau kekayaan itu hasil kerja keras Anda dan Anda serahkan dengan rasa syukur bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pun yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, maka kekayaan itu akan menjadi berkat. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya sebenarnya sering membaca. Kalau Anda masuk ke rumah saya, ada banyak buku di situ. Saya coba, kalau enggak di situ ya di internet itu saya buka HP, seringkali saya baca. Kadang baca yang menyenangkan, ada yang lucu-lucu, ada kalanya baca yang serius. Katanya kalau banyak membaca itu biar tidak cepat tua. Saya pada hari ini saya coba membaca apa sebenarnya latar belakang pemberkatan rumah. Pemberkatan rumah pada dasarnya berasal dari sejarah gereja Katolik. Gereja Katolik itu pada waktu itu sebelum pemerintahan Konstantinus tahun 313 masih dikejar-kejar, dianiaya. Makanya gereja pada saat itu, para murid dan orang yang percaya kepada Kristus senantiasa pergi ke rumah-rumah. Mereka mengatakan domus ecclesia, artinya gereja di rumah. Hal ini mengajak kita semua orang Katolik, terlebih yang tinggal di rumah ini, buatlah rumah ini menjadi gereja. Gereja itu bukan bangunan, bukan. Gereja itu 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, gereja itu ada. Oleh sebab itu buatlah rumah ini menjadi gereja yang punya tugas. Tugas gereja yang pertama itu ialah liturgi. Rayakanlah keselamatan Tuhan. Maka buatlah rumah ini menjadi rumah doa. Bukan hanya pergi ke sana ke taman doa, buatlah yang pertama rumah ini jadi rumah doa. Biasakan berdoa. Dikatakan lagi, saya selalu mengambil hal ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Maka buatlah rumah ini rumah doa, ajarlah membaca kitab suci. Buatlah rumah ini menjadi rumah tempat orang mencintai kitab suci. Kalau Anda capek, sembahyang. Kalau Anda punya masalah, baca kitab suci. Kalau Anda punya kesuksesan anak-anak Anda, sembahyang. Saya senang saya masuk, saya lihat Bunda Maria. Karena saya ingat Bunda Maria itu ketika Yesus itu, hal yang paling berharga bagi kita itu warisan ya seringkali. Hal itu berharga karena orang tua kita sebelum meninggal itu matur sesuatu.
Dan kita anak-anaknya, suka atau tidak suka, harus melakukan itu. Bahkan berat sekalipun kita lakukan dengan senang hati. Maka warisan terbesar, saya masih tadi lihat Bunda Maria dalam gereja, ialah Bunda Maria. Sebelum Yesus mati, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ini ibumu. Tetapi juga kepada Maria, karena anak-anaknya seringkali kesulitan, ya, ini anakmu. Maka Bunda Maria mengambil peran yang sangat baik. Maka yang pertama liturgia, rayakanlah, buatlah rumah ini rumah doa. Yang kedua, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, tugas gereja ialah kerigma, mewartakan. Mewartakan itu artinya memberikan kabar baik. Buatlah diri Anda itu menjadi pewarta yang baik. Pewarta yang baik itu artinya buatlah diri Anda itu sebagai Kristus yang hidup. Kristus yang hidup selalu berperan bagi orang atau kebahagiaan orang lain. Maka buatlah rumah ini menjadi berkat. Berkat bagi tetangga-tetangga Anda, berkat bagi RT Anda, berkat bagi gereja Anda, dan berkat bagi dunia. Jadikanlah dalam hal apapun, buka ruangan, senyum itu pun sudah nyenengke. Apa membuat hati itu tetangga kita adem, senyum saja. Kalau Anda punya tempe, ya bagikan tempe. Kalau saya datang ke sini, berikan sambal tumpang. Berikanlah buat rumah ini menjadi rumah berkat. Supaya dengan berkat itu Anda mendapatkan berkat abadi dalam kerajaan surga. Yang ketiga, Ibu Bapak, ialah diakonia, pelayanan. Ini hati-hati Anda yang berkeluarga. Kata seorang filsuf Bohr, dia mengatakan demikian. Hal yang membuat orang tergila-gila itu selain cinta ialah uang. Jadi isilah semua perabot, silahkan. Buatlah ini menjadi rumah yang seperti istana, silahkan. Tapi janganlah habiskan waktumu hanya mencari uang sehingga Anda melupakan cinta terhadap keluarga. Cinta orang tua terhadap anak. Anak cinta anak terhadap orang tua, cinta sepasang suami istri. Anda gunakanlah itu. Hal yang membuat orang tergila-gila selain cinta itu uang. Tapi buatlah uang itu meneguhkan cinta Anda satu dengan yang lain dalam pelayanan hidup. Kadang-kadang saya itu senang loh, saya kadang iri. Kalau ada orang itu bapaknya nyetir, ibunya di samping, ini naik becak ini dengan anak-anaknya, ini masuk ke gereja atau pergi kondangan gitu. Betapa bahagianya suatu keluarga yang mengikat cintanya satu dengan yang lain. Cara mengikat cinta ialah buatlah orang lain itu lebih utama. Kalau anak-anak, ya, buatlah orang tuamu itu lebih utama daripada pacarmu. Kalau orang tua, buatlah anak-anakmu itu lebih utama daripada kepentinganmu. Banyak hal, doamu itu berikanlah yang pertama itu untuk orang lain, bukan untuk dirimu. Intensi doa kita ini. Kalau kita bekerja, buatlah itu yang pertama untuk kebahagiaan orang lain. Itu yang dinamakan dengan pelayanan. Yang selanjutnya ialah martiria. Martiria itu kesaksian. Apa yang kita saksikan, apa yang kita berikan kepada dunia, supaya dunia itu melihat kita. Saya tuh seringkali sedih kalau ada orang Katolik cerita, aduh Romo, itu orang Katolik tapi anaknya kok gitu. Orang Katolik ternyata ada yang lain. Orang Katolik kok
urusan lingkungan RT rado metu. Saya mau jawab apa? Menjadi orang Katolik itu menjadi ini lilin, ya. Semakin banyak Anda itu menangis untuk kebaikan orang lain, Anda menyaksikan diri Anda bahwa Kristus pun peduli pada banyak orang dan dunia. Berikanlah kesaksian-kesaksian hidup yang baik, ngomong yang baik, melihat yang baik, berujar yang baik, mendidik anak secara baik, berpikir baik. Semoga rumah ini pun menjadi rumah berkat yang dinamakan dengan rumah gereja rumah. Yang kedua, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya mau mengingatkan lagi sejarah gereja Katolik tentang pemberkatan rumah. Sebenarnya kalau Epifani, perayaan Yesus menampakkan diri kepada bangsa-bangsa, kepada siapa itu? 3 Gaspar, Melkior dan Baltasar. Biasanya kalau kami yang di tempat saya itu pada saat itu kita memberkati apa namanya itu? Gue nulis di papan tulis itu kapur. Nah, kapur itu diberkati kemudian ditulis di situ si yang artinya Kaspar, yang aslinya dalam bahasa aslinya Kaspar, kemudian B Baltasar, dan C Melkior. Nah, Melkior, Gaspar, Baltasar. Jadi misalnya tahun 2022 ya, 20 di depan di atas begini nih. 20 plus M plus B plus C plus 22. Artinya ada 2. Allah itu menunjukkan keselamatannya bagi rumah ini dan dunia. Tetapi juga yang pertama bisa diartikan Christus mansionem benedicat. Kristuslah yang memberkati rumah ini. Maka kita mohon supaya Kristus pun memberkati rumah ini dengan segala isinya, terlebih-lebih dari keluarga. Saya itu sekarang mau berbicara yang terakhir, itu pesannya begini. Sekarang kita ini seringkali itu jatuh kepada yang dinamakan dengan, tadi Osi tanya, Romo kok suka toh yang gondrong-gondrong itu nggak dicukur, untuk nggak ditambahin brewoke melayu rono melayu. Saya mau menjawabnya itu begini, orang sekarang itu suka yang artifisial bro, bukan yang esensial. Atau lebih mudahnya, orang itu sekarang itu suka kulitnya, bukan isinya. HP bagus, tapi isinya memang game. Itu kan casingnya aja. HP itu fungsinya apa toh? Fungsinya ialah meningkatkan taraf hidup orang. Kalau Anda sedih, semoga Anda menemukan kebahagiaan di sini. Kalau Anda nggak punya pekerjaan, seharusnya menemukan pekerjaan pun di HP. Makanya sebenarnya orang itu jatuh. Sekarang anak muda berlomba-lomba membuat kulitnya menjadi putih. Orang, saya bilang ke Osin, apa? Saya gondrong, saya gundul pun, saya tetap imam. Maka yang penting itu esensinya, isinya itu imamat, bukan kulitnya. Rumah pun demikian, HP pun demikian. Yang utama ialah komunikasi. Seringkali HP itu isinya itu chatting pacare we, kancane we. Terus isinya apa? Gosip we. Isinya artis we. Tapi orang tuane, orang enak. Saya itu bahagia ketika ada orang angkat HP ini. Saya di luar itu baru kalian, Bu, saya itu lagi jajan Bu.
Ibu mau makan apa? Tak kawan. Betapa HP itu menjadi kebahagiaan dan berkat. Intinya itu dia sudah dapat. Demikian pula rumah, ya, rumah. Semoga rumah yang bagus ini diberkati bukan rumahnya, keluarganya, cintanya, pelayanannya, penyertaan satu dengan lain, kepeduliannya, bahkan tangisannya diberkati oleh Allah yang hadir di tempat ini. Semoga rahmat Tuhan menyertai Anda dan keluarga Anda. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi pemberkatan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, sudilah memberkati salib, lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga siapa saja yang diberkati dengan salib ini, Kau anugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga semua hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja memandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih sesuai dengan teladan Yesus Kristus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah ini keluarga akan memasang salib di dalam rumah dan kita semua berdoa salam Maria. Kita akan memberkati tempat-tempat di dalam rumah ini. Ini agar semua orang yang datang ke rumah ini memperoleh damai dari Engkau. Jauhkanlah keluarga ini dari orang-orang yang tidak diinginkan. Berkatilah juga semua tamu yang datang agar membawa berkat bagi keluarga ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga,
berdiri, kita lanjutkan dengan doa. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus pernah menjawab Petrus, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya." Untuk itu marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kita diangkat menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas limpahan berkat-Mu kepada kami. Atas kemurahan hati-Mu, Engkau memperkenankan kami berlindung di dalam rumah yang kami tempati saat ini. Dengan rendah hati, kami memohon kepada-Mu agar sekiranya Engkau memberkati dan menguduskan rumah baru kami, agar menjadi tempat berlindung yang aman dan damai, yang memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi yang mendiaminya. Kami berseru, Ya Allah Bapa, limpahkanlah berkat-Mu bagi keluarga kami dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus di Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan tenang. Dalam pengharapan kepada-Mu kami berseru, Ya Allah Bapa, dampingilah keluarga yang menempati rumah ini, agar mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah anggota masyarakat, dan menjadikan rumah ini sebagai persinggahan yang memberikan kedamaian. Dalam pengharapan kepada-Mu kami berseru, Ya Allah Bapa, dampingilah Bapak Ibu Henrikus Rosi Triatmojo yang memimpin keluarga ini. Semoga mereka saling menunjukkan kesetiaan dan keterbukaan satu sama lain. Semoga cinta kasih mereka dari hari ke hari makin berkembang dan memadu. Mereka menjadi sehati sejiwa dalam memimpin keluarga ini bersama-Mu. Dalam pengharapan kepada-Mu kami berseru, Ya Allah Bapa, berkatilah pula kami dan keponakan kami. Anugerahilah kami jiwa dan raga yang sehat dan budi yang cerdas. Semoga kami menjadi kebanggaan keluarga dan sungguh menyemarakkan suasana di rumah ini. Dalam pengharapan kepada-Mu kami berseru, Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami lantunkan kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan segala doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, terimalah persembahan kami hasil karya hidup kami. Satukanlah dengan korban Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, dan menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, kami merentangkan tangan ketika menderita. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri
kepadamu Bapa, roti kehidupan dan tiada keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Kami berdoa bagi siapa saja yang tinggal di rumah ini, semoga mereka memampukan diri mereka membangun gereja di mana Kristus hadir dan memberikan damai di dalamnya. Ingatlah juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja dunia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Tuhan Yesus semuanya. Ya Tuhan, segera pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga hidup dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini mengantar kita ke hidup abadi. Amin.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau anugerahi berkat melimpah, terutama dengan santapan surgawi yang menyelamatkan. Semoga kami tetap setia berbakti kepadamu, sehingga berkat-Mu atas keluarga dan rumah kami menjadikan kami semua diliputi oleh kesucian, kesehatan, kekuatan kebaikan, sikap lemah lembut, dan ramah tamah,
serta selalu siap mengabdi padamu melalui sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita tunduk sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah surgawi dan duniawi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, dengan demikian misa pemberkatan rumah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita jadikan rumah ini menjadi rumah berkat. Amin. Oh, tadi tak pakai coba. Romo, Bapak Ibu serta kaula muda dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, izinkan kami untuk berdiri di sini yang kedua kalinya untuk mewakili keluarga Bapak Henrikus Rosi Kiatmaja. Mungkin Pak Rosi rencana mau atur terima kasih sendiri atau wakil Mbak Tina. Ya, Mas Rosi masih bersama Romo. Ya, pertama-tama kami mewakili keluarga Bapak Rosi mengucapkan terima kasih. Yang pertama, mau atur terima kasih Mas Rosi. Yang pertama kepada Romo Fransiskus Asisi Heru Kurniawan SPD yang telah memimpin Ekaristi untuk pemberkatan rumah. Semoga menjadi berkah dan apa yang menjadi cita-cita dan doa pada malam hari ini terkabul dan membawa berkah kita semua. Yang tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada paduan suara Winter Voice yang sangat bagus. Aplaus tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada warga RT 42 yang telah membantu kelancaran pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kepada umat lingkungan Santo Paulus Margoasi Utara yang telah membantu untuk kelancaran pelaksanaan Ekaristi malam hari ini. Sangat luar biasa. Semoga tetap guyup rukun dan selalu mendukung paguyuban lingkungan Santo Paulus Margoasi. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendukung, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga berkat kebaikan panjenengan semua membawa berkah. Yang terakhir dari keluarga Bapak Henrikus Rosi, setelah pelaksanaan Ekaristi malam hari ini ada hiburan
apabila Bapak Ibu tidak sayang atau tidak punya acara, dipersilakan untuk bernyanyi bersama dengan D minor. Monggo Bapak Ibu yang punya suara emas nanti diharapkan untuk menyumbangkan suara emasnya. Terakhir dari keluarga Bapak Rosi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam subuh, aruh, lungguh dan lain-lain kurang berkenan di hati panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa sampaikan mewakili keluarga Bapak Rosi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak yang di surga memberkati dan melindungi panjenengan semua. Terima kasih. Berkah dalam.